Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kali ini kita bertemu dalam materi matematika di bab 2 kelas 9 di semester 1, di mana kemarin di bab 1 sudah kita bahas dan sudah ada ulangan harian, uji kompetensi. Nah, untuk bagian anak yang masih belum mengerjakan ulangan harian, silahkan masih beri kesempatan, silahkan dibuka di aplikasi e-learning pembantu, yaitu di esinau.hriws.com/wp. Silahkan kalian kerjakan, usahakan kalian cari timing yang pas buat kalian. Nah, untuk kali ini, pada pertemuan kali ini Bari akan membahas bab 2 di persamaan kuadrat. Nah, pasti kalian di kelas 8 sudah pernah mendapat persamaan kuadrat atau aljabar di kelas 7. Pasti banyak yang mengeluh, yaitu kaitan dengan materi aljabar. Susah, Pak. Sebenarnya tidak begitu susah. Yang penting kalian nanti di sini kalian harus ingat-ingat kembali, yaitu yang namanya yang namanya variabel, kemudian ada koefisien, kemudian konstanta, ada suku yang sejenis. Ya, jadi kita hanya sekedar mengingat itu kembali. Jadi nanti kalau tidak sejenis berarti nggak bisa dikerjakan, tidak bisa dioperasikan. Contoh di sini adalah bentuk persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Maksimal nanti pangkatnya adalah pangkat 2, karena kita adalah kuadrat. Kemudian ada x ya. Di sini ada dikatakan sebagai istilahnya adalah variabel. Nah, pasti kalian juga pada tahu. Kemudian ada a dan b, itu adalah namanya koefisien. Nah, di sini ada koefisien. Kemudian yang c ini adalah angka yang tidak ada variabelnya, maka dikatakan sebagai konstanta. Nah, pasti kalian sudah pada ingat kembali apa itu koefisien, apa itu variabel, dan di sini variabelnya apakah sejenis anak-anak? Pasti tidak, Bapak, karena di sini variabel yang pertama adalah x kuadrat, variabel yang kedua adalah x, tidak sejenis, tidak sama. Maka dari itu di sini tidak bisa dijumlahkan nih, antara ax kuadrat ditambah bx itu nggak bisa dijumlahkan, apalagi dengan c. Nah, dia tidak sejenis, konstanta dengan konstanta biar bisa sejenis. Jadi angka dengan angka, variabel dengan variabel yang dimana variabelnya pangkat dan hurufnya sama, itu baru bisa dikerjakan, dioperasikan, baik penjumlahan maupun pengurangan. Itu ya, itu sekedar mukadimah kita sebentar kaitan dengan persamaan kuadrat, yang dimana sudah kalian dapat materinya waktu di kelas 7 dan di kelas 8. Nah, di kelas 9 nanti kalian di sini akan diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kalau di kelas 8 maksimal kita batasnya adalah pemfaktoran. Ya, apa itu sebenarnya pemfaktoran? Nanti kita ingat kembali. Oke, yang pertama di sini adalah persamaan kuadrat. Apa sih namanya istilah dari persamaan? Apa sih persamaan kuadrat? Karena harus ingat kembali. Ini sebagai reminder kita untuk di materi kelas 7 dan kelas 8. Oke, yang pertama adalah persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Kalau ada sama dengan, berarti dia adalah persamaan. Kalau tandanya tidak sama dengan, berarti pertidaksamaan. Bedanya apa, Pak, nanti? Kalau persamaan nanti nilai dari variabelnya akan bernilai 1, tunggal. Kalau pertidaksamaan, nilai dari variabelnya akan lebih dari 1. Ya, tergantung dari nanti soalnya, pertidaksamaannya. Itu. Jadi perbedaannya sangat jelas. Kalau persamaan berarti variabelnya nanti nilainya pasti tunggal. Ya, kalau misalkan ada 2, karena ini ada persamaan kuadrat, berarti
ada 1 atau 2 kan begitu. Contohnya di sini misalkan saya pasti ingat ya. Jadi akar dari akar dari 9 lah misalkan. Di sini sebenarnya ada 2. Ada 2 ya di sebenarnya. Hasilnya adalah positif 3 atau negatif 3. Nah, di sini. Jadi ini di sini nanti kalau ini adalah kita buat 9 itu adalah 3 kuadrat. Jadi akar dari 3 kuadrat persamaan kuadrat nih. Nah, kalau kita mencari akar-akarnya berarti ada nilainya 2. Yang pertama adalah positif 3, yang kedua adalah negatif 3. Kenapa? Jika kalau nanti negatif 3 kalikan negatif 3 itu hasilnya pasti positif 9. Kemudian positif 3 kalikan positif 3 pasti itu jawabannya adalah positif 9. Tuh. Jadi nanti kalau jika ada persamaan, dalam persamaan itu adalah persamaan kuadrat, berarti nilainya tunggal walaupun ada 2. Pasti ada kata-kata istilah atau. Tuh. Kemudian untuk persamaan kuadrat, ini adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, sudah kita ingatkan kembali tadi, hanya pangkat 2 saja karena persamaan kuadrat. Nah, di sini ada rumus umum nih. Tadi di depan sudah kita lihat ya, persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke, jadi sudah pada paham kan? Jadi persamaan itu adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Nanti kalimat terbuka ini bisa menjadi kalimat tertutup jikalau akar-akarnya dari persamaan kuadrat itu bisa kita ketahui. Contohnya di sini akar dari 9. Ini menjadi tertutup jikalau ada jawabannya positif 3 dan negatif 3. Kalau hanya akar 9 itu nanti kalimatnya terbuka. Kita belum bisa menentukan akar-akarnya. Kalau sudah kita menentukan, oh itu ada 2, positif 3 dan negatif 3. Berarti kalimatnya menjadi kalimat tertutup. Sudah ada hasilnya. Tuh. Ya. Nah, kalau persamaan kuadrat berarti itu variabelnya pangkat tertingginya adalah 2, sehingga muncul bentuk umum yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Dan ini bentuk umum seperti ini tidak bisa kita jumlahkan langsung. Oh, itu menjadi ABX pangkat 3, ABC X pangkat 3 enggak boleh. Ini contohnya misalkan di sini adalah di sini X kuadrat kemudian dikurangi X plus 6 misalkan. Nah, sama dengan 0. Nggak bisa dijumlahkan. Antara X dengan X ini nggak bisa dijumlahkan karena di sini yang depan adalah variabel X-nya pangkat 2, yang belakang adalah pangkat 1. Nah, dikatakan tadi di depan, di awal ini bukan suku yang sejenis. Nah, karena suku yang sejenis pasti bisa dioperasikan penjumlahan maupun pengurangan. Itu kaitan dengan pengertian dari persamaan dan persamaan kuadrat. Ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Biasanya ini adalah materi di kelas 7. Nanti ada kalimat terbuka, kalimat tertutup. Terbuka itu bagaimana, tertutup bagaimana, tadi sudah kita bahas bersama. Oke, lanjut. Sekarang ada istilah pemfaktoran. Pasti kalian juga akan jenuh, Pak, pemfaktoran susah sekali, Pak. Sebenarnya tidak. Di dalam matematika, kalau yang suka-suka benar matematika, pemfaktoran itu adalah materi yang sangat sederhana, menyenangkan. Karena ini adalah kita mengasah otak kita. Karena apa? Kita bermain gaming. Nah, kita seperti bermain game, di mana kita harus menentukan angka-angka yang sesuai untuk mencari faktor-faktor dari persamaan kuadrat atau persamaan yang lain. Ini contohnya. Nah, jadi nanti di sini kita kembali materi kelas 8. Apa sih sebenarnya pemfaktoran? Pemfaktoran itu adalah merubah operasi penjumlahan ataupun pengurangan itu menjadi operasi perkalian. Jadi hanya merubah. Nah, kalian hanya diminta untuk merubah operasi penjumlahan atau pengurangan menjadi operasi perkalian.
kemarin pasti ingat ya, ada jenis-jenis pemfaktoran bentuk aljabar. Yang pertama adalah menggunakan sifat distributif, kemudian ada selisih kuadrat, yang ketiga persamaan kuadrat, yang nanti dilanjutkan di materi di kelas 9 mencari akar-akar persamaan kuadrat. Wah, ini semuanya sudah pada lupa ini Pak. Wah, tidak ada masalah, nanti kita bahas bersama, kita ingatkan kembali apa sih distributif, apa sih selisih, apa sih persamaan kuadrat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat pemfaktoran dengan menggunakan sifat distributif. Padahal sifat distributif ini adalah sifat penyebaran. Kita sebar. Nah, ini kenapa kita menggunakan distributif, Pak? Oke, ini contohnya di dalam pemfaktoran bentuk aljabar dengan menggunakan sifat distributif itu pada dasarnya kita hanya membagi setiap suku aljabar dengan bilangan atau variabel yang sama saja, anak-anak. Jadi setiap suku nanti kita bagi angka atau variabel yang sama. Itu menggunakan kebalikan dari sifat distributif yang harusnya itu sifatnya itu penyebaran, sekarang kita balik, tidak kita sebar, tapi kita bagi bersama, begitu. Contohnya di sini adalah 12P ditambah 15. Ini kalian akan kalau ada tahu cara-caranya di sini, yaitu membagi setiap suku aljabar dengan angka atau variabel yang sama. Nah, di sini pada bentuk aljabar 12P ditambah 15, ini adalah dua suku, anak-anak. Kenapa? Karena dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini masing-masing di sini. Ini satu dulu, ini adalah suku yang pertama, 15 ini adalah suku yang kedua. Nah, sekarang kita cari apakah kita tentukan dulu, anak-anak, apakah di suku pertama ada variabel? Ada. Apakah suku 2 ada variabelnya? Tidak ada. Oh, berarti variabelnya kita nggak usah mencari. Variabel apa yang bisa membagi P? Karena di sini di 15 tidak mengandung variabel, maka tidak usah kita cari variabel. Kemudian kita lanjut pada pembagi angka atau bilangan. Sekarang bilangan atau angka yang bisa membagi 12 dan 15. Siapa ya kira-kira? Nah, angka yang bisa membagi 12 dan 15 itu adalah angka 3. Berarti nanti setiap suku nanti kita bagi 3. Nah, ini konsepnya seperti ini sebenarnya. Yang pertama kita tentukan setiap suku apakah ada variabelnya. Kalau ada semua kita tentukan variabelnya yang bisa membagi variabel suku 1, 2 apa ya. Nah, kalau tidak ada berarti kita hilangkan, kita gugurkan. Cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita lihat angka-angka dari masing-masing suku. Ada yang depan adalah yang pertama adalah 12, yang suku yang kedua adalah 15. Bilangan yang bisa membagi 12 dan 15 adalah angka 3. Sehingga kita bagi aja 12P dibagi 3, nanti kita coret, anak-anak. Nah, ini kita coret. Nah, berarti di sini 4, nanti kita coret lagi di sini 5. Nah, 4P plus 5 harusnya jawabannya. Nih, kita lihat di sini. Nah, 12P dan 15 setiap suku dibagi dengan 3, karena hanya angka 3 yang bisa membagi kedua suku aljabar. Tuh, sehingga kita peroleh jawabannya adalah 3 dalam kurung 4P plus 5. Ini adalah hasil baginya. Ini adalah hasil bagi. Kemudian 3 ini adalah pembagi. Ya, ini adalah pembaginya. Pembagi dari siapa? Dari kedua suku pembagi. 12P dibagi 3, 15 dibagi 3. Nah, kalau kita gunakan sifat aljabar, sifat distributif, maka ini kalau kita kalikan penyebaran, 3 kita sebar yang pertama, 3 kita sebar yang suku yang kedua, apakah hasilnya sama? Sama pasti. 3 kita sebar ke 4P, berarti 3 kali 4P itu menjadi 12P. Sama kan? Kemudian yang kedua kita sebar, 3 kita sebar ke 5, berarti 3 kali 5, jawabannya 15. Nah, itulah pemfaktoran dengan menggunakan sifat distributif, yaitu dengan cara membagi setiap suku aljabar dengan bilangan atau angka atau variabel yang sama. Jadi nggak boleh beda. Mudah anak-anak ya.
Ternyata mudah. Iya, karena di kelas 8 kemarin, wah, mungkin karena sudah tidak suka dengan namanya aljabar, maka kurang memperhatikan. Nah, di kelas 9 kita buat seperti ini biar lebih kalian paham lagi. Oke, contoh ya. Langsung kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Nah, faktorkan. Nah, di sini. Faktorkan. Di sini adalah berapa ya? 6 ditambah 24Y. Nah, maka dari situ faktorannya adalah kita lihat setiap suku apakah ada variabelnya? Tidak ada. Oh, berarti kita hanya lari ke angka. Angka berapa yang bisa membagi 6 dan 24? Oh, semuanya dibagi 6. 24 juga dibagi 6. Berarti pembaginya itu kita tentukan di sini anak-anak. Dalam kurung, kemudian hasilnya 6 bagi 6 itu adalah 1. 24 dibagi 6 itu adalah 4. Isinya ikuti aja. Tandanya positif. Nah, ini namanya pemfaktoran. Faktorkan 6 ditambah 24Y itu menjadi 6 dalam kurung 1 plus 4Y. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemfaktoran yang kedua adalah ya ABC ditambah 7BC. Nah, faktorkan. Nah, sekarang kita lihat apakah setiap suku itu ada aljabarnya, ada variabelnya, ada semua. Oh, yang pertama ada, yang kedua juga ada ini. Oh, berarti kita tentukan variabel yang bisa membagi ABC dan BC. Siapakah dia? Oh, BC saja. Nah, bisa dibagi kan? Nah, ABC dibagi BC bisa, tinggal kita coret. BC kita bagi BC, coret aja, selesai. Nah, pembaginya siapa? BC di sini. Dalam kurung sisanya itu adalah A ditambah 7. Nah, tidak percaya silahkan menggunakan sifat distributif. Kita kalikan satu persatu atau kita sebar BC-nya ke A, berarti A kali BC, ABC. BC-nya kita sebar ke 7, berarti 7 kali BC menjadi 7BC. Nomor 3 nih. Nah, nomor 3 kita coba di sini adalah 12 M kuadrat N dikurangi di sini adalah 10 M saja. Nah, sekarang kita lihat apakah setiap suku ada variabelnya? Ada. Oh, siapa? Variabel yang pertama, suku yang pertama adalah M kuadrat dan N. Kemudian variabel suku yang kedua ini adalah M, 10M, ini M saja. Nah, variabel apa yang bisa membagi M kuadrat N dan M? Oh, berarti M saja. M, di sini M. Bisa nggak kita bagi? Bisa sekali. N-nya tidak bisa, yang kita bisa bagi adalah MN di sini. Ini jadi satu kesatuan anak-anak ya. Ini adalah operasi perkalian. Boleh kita coret nanti. Kita coret di sini. Jadi M kuadrat dengan M. Tinggal M saja nanti di sini. Kemudian M dengan M kita coret 1. Terus yang kedua anak-anak, apakah sudah sampai situ? Oh, belum. Nah, kemudian satu-satu aja. Nah, sisanya sekarang pembaginya siapa? M dalam kurung. Sisanya adalah 12M dikurangi 10. Apakah sampai di sini saja? Tidak. Kenapa? Karena ada angka yang bisa kita bagi lagi, yaitu 12M dengan 10. Bisa kita sederhanakan lagi, bisa kita bagi. Karena dengan distributif, maka kita harus cari pembagi yang sangat-sangat menjadi sangat sederhana. Itu 12 dan 10. Angka berapa yang bisa membagi 12 dan 10? Yaitu angka 2 ya, angka 2. Kita bagi 2 semuanya.
Sehingga hasilnya di sini yang pertama M kita biarkan dalam kurung, pembaginya kita tulis lagi dalam kurung lagi, 12 dibagi 2 itu menjadi 6M, kemudian 10 dibagi 2 itu menjadi min 5. Nah, ini bisa kita kalikan ya antara di sini. Ini menjadi 2M dalam kurung 6. Oh, maaf. Ini N, maaf. Iya, ini N. Oh, ini N. Ya. 2M dikalikan 2N dikurangi 5. Inilah hasil dari pemfaktoran menggunakan sifat distributif. Nah, jadi kebalikan dari penyebaran, tapi ini adalah pembagi bersama. Jadi setiap suku nanti kita bagi dengan angka atau variabel yang sama. Nah, gimana anak? Mudah kan ya? Tidak susah kan? Nah, oke, kita lanjut. Ini adalah pemfaktoran menggunakan sifat distributif. Yang kedua tadi adalah menggunakan selisih kuadrat. Selisih kuadrat berarti kalau ada kata-kata selisih berarti operasinya adalah pengurangan. Pasti. Dan ini sudah kita bahas kemarin waktu bab 1, yaitu merasionalkan bentuk akar. Ya. Jadi kita rasionalkan, kita sederhanakan bentuk pecahan bentuk akar itu dengan cara menggunakan perkalian sekawan. Nah, kalau penyebutnya adalah suku 2, maka nanti pengalinya itu lawan dari sekawannya adalah lawan dari penyebut pecahan bentuk aljabar. Nah, disinilah A kuadrat min B kuadrat, namanya selisih kuadrat. Jadi semuanya pangkat 2. A kuadrat itu adalah bentuk kuadrat, B kuadrat adalah bentuk kuadrat. Ini kalau kita operasikan pengurangan itu menjadi selisih kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi A plus B, A min B. A-nya siapa? B-nya siapa? Sangat sederhana sekali. A dan B ini didapat dari sini anak-anak. Dari akar dari A kuadrat. Nah, di sini. Akar-akar di sini. Nah, ini tinggal kita akarkan nanti menjadi AB. AB operasinya satu positif, satu negatif, atau kebalikan negatif, satu positif boleh. Hasilnya nanti kalau kita kalikan menggunakan sifat distributif, hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini. Caranya sangat mudah. Untuk memfaktorkan cukup dengan cara setiap suku harus diakarkan. Nah, di sini tinggal diakarkan saja. Contohnya di sini nih. E kuadrat min 25. Itu bisa difaktorkan menjadi ini setiap suku yang kita akar kuadratkan dulu. Kita akarkan dulu. E kuadrat itu akar dari E kuadrat itu adalah X. Kemarin bentuk akar sudah kita bahas ya anak-anak ya. Itu bentuk akar ya. Bentuk bilangan berpangkat, bentuknya akar, berarti pangkatnya adalah pecahan. Itu E kuadrat dipangkatkan lagi setengah. Tinggal dicoret, hasilnya adalah X saja. Ini ketemunya di sini. Nah, kalau akar 25 pasti kalian tahu. Plus minus dari 5 sebenarnya. Nah, ini adalah positif 5 dan negatif 5. Sehingga nanti kita bisa faktorkan A plus B, A min B. Dapatnya dari mana? 1 positif, 1 negatif. Kan begitu. Nah, hasilnya di sini X plus 5. Karena yang pertama tadi positif 5. X yang kedua adalah negatif 5. Kalau ini adalah kita kalikan adil, menggunakan distributif, kita sebar. X kita sebar ke X kita sebar ke negatif 5. Kemudian positif 5 kita sebar ke X, kemudian positif 5 kita sebar ke negatif X, pasti hasilnya sama dengan X kuadrat min 25. Nah, itu pasti. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Nah, masih ingat? Kalau menggunakan selisih berarti tinggal setiap suku di akar kuadrat. Hasilnya adalah A plus B, A min B. Berarti nanti tanda operasinya bolak-balik.
Yang pertama positif, yang kedua negatif, atau yang pertama negatif, yang kedua positif. Itu menggunakan selisih kuadrat. Kalau pemfaktoran berarti kalian tinggal membagi setiap suku dengan angka atau variabel yang sama. Oke, lanjut. Kita kasih contoh. Nah, contoh yang pertama itu adalah faktorkan. Nah, ini contohnya adalah perintahnya adalah faktorkan. Yang pertama adalah ya 49 min biji kuadrat. Nah, yuk untuk bisa mencari faktornya, kalau bisa memfaktorkan, yaitu dengan cara setiap suku kita akar kuadratkan. Yang pertama adalah kita akar kuadrat dari 49, yaitu adalah 7, akar dari Y kuadrat, akar dari Y kuadrat itu adalah Y. Ingat, ini adalah sebagai A, ini sebagai A ya, ini sebagai A, ini sebagai B. Tinggal kita masukkan A plus B, A min B. Berarti 7 plus B, kemudian dikali 7 min B. Kok min B? Ah, bentar. Kita hapus. Ya. Yang pertama 7 plus Y dalam kurung 7 min Y. Nah, di sini. Ini adalah faktor dari 49 min Y kuadrat. Yang kedua, misalkan di sini. Oke, 36 A kuadrat dikurangi 16B kuadrat. Masing-masing sama, yuk kita akarkan dulu. Kita akarkan ini menjadi 6A, kemudian kita akarkan ini menjadi 4B. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Kemudian kita tulis A plus B, A min B. 6A plus 4B dalam kurung 6A min 4B. Sangat sederhana sekali. Nah, gitu. Udah kan anak-anak ya? Jadi tinggal kita cari. Ini adalah A plus B, A min B. Akar 36A kuadrat itu adalah 6A. Akar 16B kuadrat itu adalah 4B. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah 2 dikurangi 18M kuadrat. Wah, kalau ini bisa nggak diakarkan? Akar 2 berapa ini Pak? Kalau kita kemarin membahas bilangan akar, bentuk akar, bisa. Tapi ini, nah ini kalian jangan terburu-buru. Nah, kita pelan-pelan dulu. Kalau tidak bisa kita akar anak-anak, ini syaratnya ya. Nggak bisa kita akar 2, nah kita belum tahu. Akar 18 kita juga belum tahu. Nah, karena ini adalah kita bahas adalah selisih kuadrat, bukan bilangan pangkat dan bentuk akar ya. Jadi kita nggak bisa menemukan. Ini harusnya hasilnya bulat. Maka dari itu langkah pertama kita harus membagi setiap suku dengan angka atau variabel yang sama. Ingat itu menggunakan sifat distributif. Maka itu soal nomor 3 ini adalah soal menggunakan dua cara sekaligus. Yang pertama menggunakan sifat distributif, yaitu 2 min 18M kuadrat, masing-masing kita bagi 2. Setiap suku kita bagi 2. Hasilnya pembaginya adalah 2, sisanya adalah 1 min 9M kuadrat. Karena di sini kita coret, bisa. Kita coret, bisa. Pembaginya 2, sisanya adalah 1 min 9M. Nah, ini baru bisa kita akarkan. Akar 1 adalah plus minus 1, akar dari 9M kuadrat. Nah,
Ini akar dari 9M kuadrat, ini adalah 3M. Sehingga kita muncul di sini adalah 2 dalam kurung A plus B. A-nya adalah 1 plus 3M dalam kurung lagi 1 min 3M. Jadi soal nomor 3 ini adalah soal untuk dua cara sekaligus, yaitu cara pemfaktoran yang pertama menggunakan distributif. Nah, ini anak-anak, ini menggunakan sifat distributif. Nah, ini kebalikan dari distributif ya, itu membagi bersama. Kemudian yang di sini baru ini menggunakan selisih kuadrat. Nah, di situ. Jadi nanti kalian bisa melihat, oh kalau tidak bisa diakar berarti kok ya pas operasinya pengurangan tidak bisa diakar. Kita faktorkan dengan distributif. Setelah itu baru kita faktorkan dengan selisih kuadrat. Jadi menggunakan dua cara. Kalau yang atas-atas contoh nomor 1, nomor 2 langsung kita akar bisa. Selama, ingat anak-anak, selama operasinya adalah operasi pengurangan. Nah, selisih kuadrat ini hanya berlaku pada operasi pengurangan. Sekali lagi, hanya berlaku pada operasi pengurangan. Kalau operasi penjumlahan, ya, penjumlahan berarti identik itu menggunakan sifat distributif. Oke, contoh yang ketiga, cara yang ketiga di materi kelas 8 yaitu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nanti ada dua, di mana A-nya sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 1. Ya, rata-rata kita gunakan adalah A sama dengan 1. Nah, nanti tugas kalian pemfaktoran menggunakan bentuk AX kuadrat plus BX plus C, bentuk persamaan kuadrat ini sangat sederhana. Nah, disinilah inti dari permainan kita. Nanti kita di sini kalian diminta untuk menentukan dua bilangan. Jika dikali itu menjadi apa? Jika ditambah, operasi kali itu menjadi apa? Nih, perhatikan ya. Nah, di sini ini khusus untuk A sama dengan 1 dulu. Nah, dengan cara jika dikalikan nilainya sama dengan C. Nah, sebenarnya di sini tidak C, tapi A kalikan C. A kalikan C atau AC. Di sini adalah A, di sini C. Ini kita kalikan dulu. Nah, berhubung A-nya itu adalah 1, maka tidak ada fungsinya. Yaitu karena perkalian pasti mempunyai unsur identitas, yaitu angka 1. Setiap bilangan dikalikan angka 1 pasti hasilnya tetap. Maka di sini ditulis jika dikalikan sama dengan C. Sebenarnya adalah A kalikan C. Karena nanti untuk A-nya di sini anak-anak A-nya lebih dari 1, 2, 3 dan selebihnya itu harus depan kalikan belakang dulu. A kalikan C dulu. Dikalikan itu. Kemudian yang kedua, caranya hanya jika ditambahkan. Nah, jika ditambahkan nilainya bilangan tadi ya, bilangan dua bilangan tadi jika ditambahkan nilainya sama dengan B. Ada di sini tengah-tengah ini. Nah, gimana? Agak sedikit bingung? Oke, kalau masih bingung, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini kita lihat A-nya berapa di sini? A sama dengan 1. B-nya berapa? B-nya sama dengan 3. C-nya siapa? C-nya adalah negatif 10. Nah, di sini nanti kalian diminta mencari dua angka atau bilangan jika dikali itu adalah 1 kali negatif 10. Nah, ini kita kalikan. Ini menjadi hasilnya adalah 1 kali negatif 10 ya Nana ya, menjadi negatif 10. Nah, kalau dikalikan adalah negatif 10 jika ditambahkan sama dengan 3. Nah, bilangan apakah dia? Dikalikan sama dengan negatif 10. Oh, berarti dua bilangan itu adalah negatif 5 dan negatif 2. Nah, di sini.
Ya, dikalikan sama dengan negatif 10, karena 1 kalikan negatif 10 adalah negatif 10, jika ditambah 3. Kenapa 5 dan negatif 2? Karena kalau kita kalikan, 5 kalikan negatif 2 itu sama dengan negatif 10 tuh anak-anak. Kemudian, jika kita tambahkan, 5 ditambah negatif 2. Nah, berarti 5 dikurangi 2, karena positif ketemu negatif nih. Menjadi pengurangan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, kalau udah ketemu kedua angka tersebut, tinggal kita masukkan di sini nih. Nah, X ditambah 5, X dikurangi 2. Kenapa ini munculnya positif 5? Karena bilangan yang pertama adalah 5. Kenapa munculnya negatif 2? Karena bilangan yang kedua adalah negatif 2. Jadi kalian tinggal memasukkan saja kedua angka tadi ke dalam bentuk umum pemfaktoran menggunakan suku 3, menggunakan persamaan kuadrat, yaitu X ditambah P dan X ditambah Q. Nah, ini bentuk umumnya adalah faktornya, pemfaktorannya adalah X plus P, X plus Q. Nah, nanti karena P-nya, nah tadi P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan min 2, maka berubah menjadi bentuk umumnya menjadi X plus 5, X min 2. Nah, itulah. Ini adalah dibilang teka-teki kita. Matematika bisa kita buat teka-teki dengan cara mencari pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Kita tentukan dua bilangan yang jika kita kalikan itu sama dengan 1 kalikan negatif 10, atau hasilnya adalah negatif 10, kemudian dua bilangan tadi jika ditambah adalah sama dengan 3. Siapakah dia? 5 dan negatif 2. Tinggal saja kita masukkan. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk mencari akar-akar lebih mudah lagi. Yang penting kita ingat kembali materi pemfaktoran. Contoh. Nah, kita contohkan. Contoh, faktorkan. Yang pertama adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Nah, siapakah dia? Nah, kita buat dulu. Nah, begini kita buat, nanti kita isi nih. Nah, di belakang kita isi. Yuk, jika dikali, dikali itu sama dengan 1 kalikan negatif 6 menjadi 6. Jika ditambah itu sama dengan 1. Nah, di sini ada angka 1 anak-anak ya. Nah, tidak kelihatan. Siapakah dia? Oh, berarti kedua bilangan tadi adalah 3 dan negatif 2. Sekarang kita lihat. 3 kali negatif 2 itu adalah sama dengan negatif 6. 3 kali negatif 2. Positif kali negatif, jawabannya negatif. 3 kali 2 itu adalah 6. Kemudian kalau kita tambahkan, 3 ditambah negatif 2. Nah, ditambah operasi penjumlahan atau plus ketemu min menjadi negatif. Pengurangan, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Tinggal saja kita masukkan. Yang pertama adalah positif plus 3. Yang kedua adalah nih negatif, berarti kita tulis negatif 2. Udah kan anak-anak ya? Nah, contoh yang kedua, faktorkan. Di sini adalah Y kuadrat berapa ya? Di sini adalah 8Y positif 15. Kita tulis saja dulu. Nah, kita pesan tempat dulu lah. Kita pesan tempatkan di sini Y dan Y. Yuk, kita cari dua bilangan jika dikali itu sama dengan 1 dikalikan 15 itu menjadi 15. Kemudian jika ditambah itu menjadi min 8. Nah, siapakah dia? Oh, kalau bisa berarti ini adalah negatif 3 dan negatif 5. Negatif 3 kali negatif 5, negatif kali negatif jawabannya positif. 3 kali 5
ketemunya 15. Kemudian kalau kita tambahkan negatif 3 tambah negatif 5, karena ini adalah operasinya sama, ya, karena tandanya sama maka menjadi penjumlahan saja. 3 tambah 5, 8. Operasinya, tandanya ditambahkan min. Nah, di sini tinggal kita tulis anak. Kalau sudah ketemu seperti ini, berarti kita tulis saja. Yang pertama negatif 3, yang kedua adalah negatif 5. Selesai. Nah, kan gitu. Jadi kalian tinggal memasukkan kedua angka tadi ke dalam bentuk umumnya. Sangat sederhana sekali. Oke, bagaimana anak? Kira-kira sudah ingat kembali tidak? Ini adalah pertemuan awal kita di bab 2. Nanti biar kalian lebih mantap lagi, lebih suka lagi dengan aljabar, karena aljabar ini tidak susah sebenarnya, sederhana, santai dan menyenangkan. Jadi kita lebih, kalau kalian lebih suka dengan game, ya inilah game matematika. Jadi kita otak-atik angka, begitu ya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir itu akar-akar persamaan kuadrat. Tadi sudah kita bahas. Persamaan kuadrat itu adalah kalimatnya terbuka. Kalau pengen tertutup maka kita harus menentukan nilai dari X atau akar-akar. Ya, ini di sini adalah akar suatu persamaan kuadrat dalam X adalah pengganti X. Dikatakan pengganti, yaitu adalah nilai X itu sendiri. X-nya akan kita ganti dengan angka. Sedemikian hingga persamaan tersebut menjadi benar. Itu kalimat tertutup. Menjadi benar. Nah, karena apa? X-nya sudah diketahui nilainya berapa. Nah, nanti di dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat nanti ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu pemfaktoran yang sudah kita bahas tadi di awal. Ada 3 cara ya, anak pemfaktoran. Pemfaktoran nanti ya. Pemfaktorannya ada 3, yaitu dengan sifat distributif. Kemudian ada selisih. Yang ketiga adalah dengan persamaan kuadrat atau AX kuadrat plus BX plus C. Yang nomor 2 yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nanti kita bahas bersama. Ya, lah yang nomor 3 dengan rumus kuadratis ini akan sangat digemari oleh siswa. Sampai SMA atau SMK ini yang paling digemari. Jadi nanti kalau kalian sudah mahir pada cara pertama dan kedua, nanti cara ketiga sangat very easy, sangat mudah sekali. Tinggal kita menghitung sedemikian hingga nanti menghasilkan nilai dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, Peri, cukup sekian dulu. Ini adalah pertemuan awal kita di bab 2 kelas 9 semester 1. Oke, jangan lupa jika masih ada materi yang belum paham atau kalian pengen bertanya-tanya tentang matematika, materi pembelajaran jarak jauh, silakan bisa berkomunikasi dengan Pak Iri, bisa lewat WAG atau lewat aplikasi e-learning MTS 1. Dan nanti jikalau aplikasi e-learning MTS 1 agak berat dipakai atau diakses, silahkan kalian menggunakan aplikasi e-learning pembantu, yaitu di esinau.heriws.com/wp. Oke, pada akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.